Bab 783. Ini memerasnya. Aku tidak sanggup untuk menyinggungnya. Begitu mendengarkan ini, Rafael meletakkannya kembali di kursi dengan penampilan yang berpura-pura takut. Clayton seperti menemukan daratan yang baru. Clayton berkata dengan nada yang terkejut, "Paman, aku menyadari bahwa kamu berbicara dalam bahasa negara R dengan sangat tepat. Kamu lebih tepat daripada aku yang berasal dari kota Leicester. Sama sekali tidak ada aksen. Apakah kamu pernah sekolah di negara R?" "Paman," suara Rafael terdengar sedikit dalam. Kecerobohan bocah kecil itu membuat Rafael tidak tahan lagi dan mengerutkan kening. Rafael juga tidak menyukai panggilan ini. "Abang, abang, aku seketika salah bicara." Clayton segera mengoreksinya. "Kamu tebak saja." Rafael langsung melemparkan kembali pertanyaan yang diajukan oleh bocah kecil yang ada di depannya. "HMPH kamu tebak, apakah aku akan menebaknya?" Clayton memiringkan kepalanya dan melihat keluar jendela. Rafael mengerutkan bibirnya, kemudian terdiam. Hampir tidak membutuhkan waktu untuk mencari toko yang dikatakan oleh Clayton. Orang yang datang untuk makan benar-benar sangat banyak. Keduanya menunggu sekitar setengah jam, kemudian baru mendapatkan tempat duduk. Toko terlihat sangat tua. Lingkungannya juga sangat bersih. Tapi ruangnya tidak besar, hanya bisa meletakkan 10 meja makan. Rafael pernah datang ke toko ini sebelumnya. Makanannya merupakan makanan yang cukup tradisional. Metode masaknya juga tradisional, rasa yang otentik. Mereka duduk di sudut yang lebih berprofil rendah. Clayton duduk di sebelah Rafael. Clayton membolak-balik menu makanan sambil bertanya pada Rafael, "Bang, menurutmu, makanan mana yang lezat?" Ini terlihat cukup lezat. Clayton bisa mendekati Rafael karena Rafael memberikan perasaan yang misterius kepada Clayton, seperti teka-teki, membuatnya tidak sabar lagi dan ingin memecahkan teka-teki ini. Rafael mengambil menu makanan yang ada di tangan Clayton. Setelah selesai melihat semua menu makanan, Rafael baru memanggil pelayan untuk memesan makanan. Pelayan itu merupakan seorang bibi yang berusia 40-an. Bibi itu langsung mengenali Clayton yang berpenampilan sangat ganteng. Bibi itu berkata sambil tersenyum, "Nak, kita bertemu lagi. Apakah ini merupakan ayahmu?" Dia merupakan. Clayton merasa sedikit bersalah. Clayton tidak berani melihat mata Rafael. "Dia merupakan pamanku." "Oh, matamu sangat mirip dengan mata pamanmu. Aku mengira bahwa dia merupakan ayahmu." Pelayan itu tersenyum. Pelayan itu tidak merasa malu. "Siapa suruh anak ini terlihat sangat ganteng? Lebih ganteng berkali lipat dari artis yang ada di dalam drama." Setelah mendengar perkataan pelayan itu, Clayton diam-diam melihat ke arah Rafael. Clayton hanya melihat ekspresi di wajah Rafael menjadi kaku, mata terlintas tatapan kacau. Clayton merasa bibi itu mengatakan bahwa dirinya sendiri sangat mirip dengan Rafael. Mungkin hanya ingin meredakan suasana yang canggung, tapi reaksi yang dikeluarkan oleh Rafael malah membuat orang merasa kaget. Rafael menangkap pandangan bocah kecil yang diam-diam melihatnya, tapi sama sekali tidak menyangka bahwa pemikiran bocah kecil itu begitu dalam. Rafael dengan tenang memesan beberapa makanan dengan pelayan. Setelah menulis menu makanan yang dipesan, pelayan itu juga tidak tinggal terlalu lama di sini. Pelayan itu berbalik badan dan berjalan ke dapur. "Hehe, tersesat," Rafael mencibir. Kemudian berkata lagi, "Kamu sudah sangat licik di usia muda. Aku kehilangan ingatan untuk sementara waktu. Tidak bolehkah?" Clayton mengangkat dagunya. Clayton membantah dengan sangat percaya diri. Rafael masih ingin mengatakan sesuatu, tapi terdengar suara ponsel yang berdering. Ponsel Clayton yang berdering. Clayton mengeluarkan ponsel dan melihat sekilas. Itu merupakan panggilan masuk dari dedinya. "Dedi, aku sedang makan bersama dengan Bang Rafael." "Clayton, di mana kamu sekarang? Kenapa kamu bisa bertemu dengan Rafael?" Suara Ezra terdengar sedikit tegang. "Aku bertemu dengan Bang Rafael saat berjalan di jalan." Clayton menjawab dengan jujur, "Kapan kamu akan pulang?" "Aku akan menyuruh supir untuk menjemputmu." Tidak tahu apa tujuan Rafael untuk mendekati Clayton,
Ezra tidak berharap putranya berinteraksi dengan pria ini. Aku akan pulang setelah makan malam. Bang Rafael mengatakan bahwa dirinya sendiri akan mengantarku pulang, jadi tidak perlu merepotkan supir. Clayton menolak. Rafael yang duduk di sebelah. Kapan Rafael mengatakan bahwa dirinya sendiri akan mengantar bocah kecil ini pulang? Kenapa Rafael tidak tahu? Ezra mengobrol dengan bocah kecil lagi, kemudian baru menutup telepon. Bocah kecil, kamu memiliki kebiasaan nakal yang berbohong tanpa tersipu dan bernapas terengah-engah. Kamu pasti mempelajarinya dari paman ketigamu, kan? Rafael mengejek. Jangan-jangan Bang Rafael tidak berencana untuk menunjukkan sikap yang sopan untuk mengantarku kembali ke rumah Okto. Jika ada, maka aku hanya membantu abang untuk memberitahukannya kepada dediku, Clayton berkata. Rafael, tentu saja Rafael tidak mungkin mengakui bahwa dirinya sendiri tidak memiliki sikap yang sopan. Setelah menunggu sekitar setengah jam lagi, makanan yang dipesan oleh mereka sudah disajikan satu persatu. Setelah melihat Clayton berpenampilan sangat ganteng dan juga lucu, pelayan itu secara khusus menyajikan sebuah makanan kecil yang disukai oleh anak-anak. Setelah selesai makan malam, Clayton juga menyuruh Rafael untuk menemaninya menonton sebuah film. Setelah berjalan keluar dari bioskop, Clayton menelepon dedinya. Di kota Zaun, Ezra dan Kina baru saja turun dari pesawat. Mereka menerima panggilan dari putra mereka. Apakah kamu sudah kembali ke rumah Okto? Dedi, aku ingin bermain dengan Bang Rafael selama beberapa hari. Bolehkah aku tidak pulang ke rumah Okto? Clayton menanyakan pendapat dari dedinya. Menurutmu, apakah aku akan menyetujuinya? Suara Ezra terdengar sedikit tegas. Menurutku, Dedi akan menyetujuinya. Jawab Clayton, serahkan ponselmu kepada Rafael. Ezra berkata dengan nada memerintah. Dedi, sebelumnya kamu sangat memanjakanku. Kamu akan mengabulkan apapun yang diminta olehku. Clayton berpura-pura berpenampilan kasihan. Terdengar suara yang mengancam. Clayton, apakah kamu mengira bahwa aku tidak bisa memukulmu jika aku tidak berada di kota Leicester? Bang, dediku ingin berbicara denganmu. Clayton segera menyerahkan ponsel ke depan Rafael. Clayton berencana untuk mengganggu Rafael selama beberapa hari ini. Clayton tidak bisa menyinggung dedinya. Rafael mengambil ponsel itu. Rafael bertanya dengan nada yang acuh tak acuh, ada apa? Tolong mengantar Clayton kembali ke rumah Okto. Jika tidak nyaman, kamu memberikan alamat kepadaku. Aku akan menyuruh supir untuk menjemput Clayton. Ezra juga menjawab dengan nada yang acuh tak acuh. Aku sudah tahu. Tidak menunggu Ezra berbicara, Rafael sudah menutup telepon. Setelah mengembalikan ponsel ke tangan Clayton, Rafael membawa Clayton seperti membawa seekor anak kucing untuk berjalan keluar. Aku akan mengantarmu kembali ke rumah Okto. Dedi, aku berjanji bahwa aku akan mendengar perkataanmu dengan patuh di masa depan. Mohon kamu jangan mengantarku ke panti asuhan lagi. Aku tidak akan mencari masalah dengan ibu tiri. Dedi, kamu jangan mengantarku pergi ke panti asuhan. Clayton yang melodramatis langsung memeluk kaki Rafael. Clayton berteriak dengan keras sambil menangis. Rafael merasa sedikit bingung. Orang-orang yang ada di sekitar langsung melihat ke sini. Dedi, aku akan menjilat ibu baru yang sangat kaya. Aku tidak akan membiarkan ibu baru merasa bahwa aku merupakan anaknya Dedi dari pernikahan sebelumnya. Aku bisa melakukan pekerjaan rumah. Jika tidak bisa, aku bisa belajar. Mohon kamu jangan membawaku pergi ke panti asuhan. Clayton terus memohon sambil menangis. Rafael, ini terjadi terlalu mendadak. Pejalan kaki tidak mendengarnya dengan jelas. Sekarang para penonton sudah mendengar perkataan Clayton dengan jelas. Semuanya mulai mencela Rafael. Pria ini terlihat seperti manusia tetapi juga terlihat seperti anjing. Tidak menyangka bahwa dia merupakan seorang pria yang meninggalkan istrinya setelah berhasil menaiki tangga sosial. Oh tidak, pria yang meninggalkan istrinya setelah berhasil menaiki tangga sosial sama sekali tidak bajingan seperti pria ini. Demi kedudukan tinggi dan kekayaan,
pria ini menjilat wanita kaya. Kemudian juga melakukan sesuatu yang ingin membawa putranya pergi ke panti asuhan. Pria ini berpakaian begitu bagus. Tapi tidak menyangka bahwa dia merupakan pria yang tidak bermoral dan tercela. Bocah kecil itu berpenampilan begitu ganteng. Bajingan ini benar-benar sangat kejam untuk membawanya ke panti asuhan. Jika bocah kecil ini merupakan putraku, hanya melihat penampilan bocah kecil ini saja, aku rela mengorbankan segala sesuatu yang dimiliki olehku untuk memanjakannya. Benar-benar kasihan pada bocah kecil itu. Hanya mendengar suara tangisannya yang menyedihkan, melihat bocah kecil itu masih memeluk kaki ayahnya, hatiku benar-benar terasa sakit. Pria ini sama sekali tidak cocok untuk menjadi seorang ayah. Para penonton memarahi Rafael sambil mengeluarkan ponsel untuk merekam video. Clayton membenamkan wajahnya di kaki Rafael. Clayton terus berkata, Daddy, setiap kalinya aku akan makan setengah mangkuk nasi saja. Oke, aku juga bisa mencuci pakaianmu. Kamu jangan membawaku ke panti asuhan. Bab 784. Putranya selalu mengutamakan mominya. Setelah mendengar tuduhan dari orang-orang yang ada di sekitar, kemudian melihat bocah kecil yang memeluk kakinya, ekspresi di wajah Rafael langsung menjadi suram. Demi memerasnya, penjahat kecil ini benar-benar menggunakan cara yang curang. Rafael mengerutkan bibirnya dengan erat. Rafael tidak menghiraukan komentar dari orang-orang yang ada di sekitar. Is mengulurkan tangan dan menjepit Clayton di bawah ketiak tanpa mengatakan sepatah kata pun. Rafael membawa Clayton berjalan keluar. Supir melihat bosnya memasang wajah yang suram, kemudian berjalan keluar dengan menjepit bocah kecil dari keluarga Okto di bawah ketiak. Supir tidak berani bertanya terlalu banyak. Supir segera membantu bosnya untuk membuka pintu mobil. Rafael memasukkan Clayton ke dalam mobil dengan tindakan yang sedikit kasar, kemudian berjalan ke sebelah. Bagaimana dengan kemampuan aktingku tadi? Bisakah mengalahkan artis kecil di industri hiburan? Setelah duduk ke dalam mobil, Clayton bertanya pada Rafael yang ada di sebelah. Begitu teringat perkataan yang tidak bermoral yang baru saja dikatakan oleh dirinya sendiri, bocah kecil diam-diam menyeka wajahnya di dalam hati. Clayton pasti tidak akan mengakui bahwa bajingan kecil tadi merupakan dirinya sendiri. Pergi ke rumah Okto, Rafael memerintah supir dengan nada yang dingin. Clayton segera panik. Aku tidak berbicara lagi. Jangan mengantarku kembali ke rumah Okto, jika bukan takut Rafael akan marah. Clayton benar-benar ingin berkata pada Rafael, hargailah keberuntunganmu. Kamu bisa diganggu olehku. Ini merupakan keberuntunganmu. Jika mengingat sebelumnya, Clayton sama sekali tidak begitu mengganggu mominya. Tapi Clayton juga tidak mengerti, kenapa sikap dinginnya langsung menghilang setelah bertemu dengan Rafael. Rafael malah mengerutkan bibirnya dengan erat. Rafael tidak berbicara. Supir yang menyetir di depan melihat bosnya tidak mengeluarkan perintah apapun. Supir itu diam-diam menyalakan navigasi ke rumah Okto. Rafael, kedepannya aku tidak akan mencarimu untuk bermain lagi. Clayton mengancam. Tidak masalah. Rafael tampak acuh tak acuh. Clayton mendengus dan memainkan ponsel. Clayton tidak ingin berbicara dengan Rafael lagi. Di sepanjang jalan, keduanya tidak berbicara lagi. Villa keluarga Okto sangat besar. Jika berjalan dari gerbang ke mansion keluarga Okto, itu membutuhkan waktu selama beberapa menit. Tapi setelah tiba di depan gerbang keluarga Okto, Rafael menyuruh supir untuk berhenti. Hei, apakah kamu ingin datang ke rumahku untuk minum teh? Setelah turun dari mobil, Clayton berdiri di luar pintu mobil. Clayton bertanya pada Rafael yang duduk di dalam mobil. Rafael menekan suasana hatinya yang kacau. Rafael berkata dengan nada yang sedikit jahat, tidak, kamu pulang saja, selamat malam, abang yang galak. Selamat tinggal. Setelah berkata, Clayton berbalik badan dan berlari ke mansion keluarga Okto. Rafael duduk di dalam mobil dan melihat mansion keluarga Okto sejenak, sekarang baru menyuruh supir untuk kembali ke hotel. Di aula keluarga Okto, Kalenia duduk di sofa. Begitu melihat Clayton sudah kembali, Kalenia bertanya dengan nada yang prihatin,
apa yang dimakan oleh Clayton di luar. Apakah sudah makan? Maukah makan lagi, Nenek? Aku tidak lapar. Kamu cepat pergi tidur. Aku masih harus menelepon Dedi nanti. Clayton mendesak Kalenia. Kalenia memegang tangan Clayton, itu terasa hangat. Clayton tidak kedinginan. Sekarang Kalenia baru merasa lebih tenang. Kalenia mendengar bahwa Clayton makan bersama dengan Rafael. Tapi Kalenia tidak pernah berinteraksi dengan Rafael secara langsung. Kalenia juga merasa sedikit bingung. Sebelumnya banyak orang yang ingin menjilat cucunya untuk memiliki hubungan dengan keluarga Okto. Tapi tidak pernah melihat ada orang yang bisa mendekati cucunya. Garis bawah sekarang Rafael yang tiba-tiba muncul. Bagaimana Rafael bisa membiarkan Clayton memperlakukannya secara khusus? Kalenia mengobrol sebentar dengan bocah kecil. Sebenarnya ingin mendapatkan informasi dari perkataan Clayton. Kalenia ingin melihat apakah Rafael memiliki tujuan untuk mendekati cucunya. Setelah memastikan bahwa Rafael tidak memiliki tujuan untuk mendekati cucunya, Kalenia baru merasa tenang. Setelah itu, Kalenia memegang tangan Clayton untuk naik ke lantai atas. Setelah melihat Clayton kembali ke kamarnya, Kalenia baru berbalik badan dan kembali ke kamarnya sendiri. Setelah mandi, Clayton langsung menelepon mominya untuk mengobrol. Setelah mengobrol dalam waktu yang lama, Clayton baru bertanya, "Momi, apakah Dedi ada di sebelahmu?" "Ada." "Apakah Clayton ingin berbicara dengan Dedi?" Kina bertanya pada putranya. Aku ingin mengobrol dengan Dedi. Kalau tidak." Setelah Dedi melihat Clayton mengobrol dengan Momi, tetapi tidak mengobrol dengannya, Dedi akan merasa cemburu, Clayton berkata dengan nada yang sedikit tidak berdaya. Kina yang ada di dalam telepon tertawa-tawa oleh perkataan putranya. Tidak ada seorang pun yang bisa membayangkan bahwa setengah tahun yang lalu, Clayton masih merupakan seorang anak yang tidak bisa didekati oleh orang lain. Sekarang perubahannya malah begitu besar. Putranya memiliki kepribadian yang introvert dan pendiam. Clayton mulai berubah saat Kina kembali ke sebelah mereka. Clayton perlahan-lahan berubah menjadi lincah dan ekstrovert, terutama setelah berinteraksi dengan Dea. Setelah itu, Dedinya sudah mengingat masalah yang terjadi di masa lalu, tetapi malah melupakan ingatan beberapa tahun ini. Ezra merasa bahwa dirinya sendiri berutang sangat banyak terhadap putranya, jadi semakin memanjakan dan menyayangi putranya. Oleh karena itu, Clayton berubah menjadi tidak takut apapun karena memiliki dukungan yang kuat. Kina menyerahkan ponsel kepada Ezra. "Clayton ingin berbicara denganmu, ada apa?" Ezra bertanya dengan nada yang lembut. Karena bocah kecil sudah kembali ke rumah Okto dengan patuh. Masalah tentang sebelumnya putranya mengatakan bahwa ingin bermain dengan Rafael selama beberapa hari. Ezra akan menganggap masalah itu tidak pernah terjadi. "Dedi, aku ingin mendiskusikan sesuatu denganmu," Clayton berkata dengan membawa nada yang sedikit menjilat. Setelah mendengarkan ini, intuisi Ezra mengatakan bahwa ini pasti bukan hal yang baik. Ezra segera menolak, "Aku dan momimu sudah bersiap untuk tidur. Jika ada masalah, kita bicarakan lagi besok, begitu saja, selamat." "Dedi," Clayton memotong perkataan dedinya. Setelah terdiam selama 3 detik, pada akhirnya, Clayton berkata dengan nada yang sedikit sedih, "Selamat malam." Hati Ezra tiba-tiba melunak. Ezra merasa sedikit tidak tega. "Masalah apa yang ingin didiskusikan olehmu, Uham?" Setelah berpikir sejenak, Clayton baru berkata, "Aku tahu masalah tentang Paman Rafael ingin membeli villa milik paman pertama. Aku juga sangat penasaran apa yang ingin dilakukan oleh Rafael. Sebelum Dedi menikah dengan Momi, bukankah Dedi juga membeli sebuah villa? Aku berencana untuk menyuruh Paman Rafael tinggal di sana untuk sementara waktu. Aku merasa bahwa Paman Rafael seharusnya akan menyetujuinya. Dedi, aku ingin membantumu." Dedinya merupakan anak kedua di dalam keluarga Okto. Sebelumnya Clayton pernah bertanya pada paman ketiga. Paman ketiga mengatakan bahwa Clayton masih memiliki seorang paman pertama. Tapi paman pertama ini sudah meninggal saat menjalankan tugas. Clayton juga mendengar paman ketiga mengatakan bahwa dirinya sendiri masih memiliki seorang abang. Saat meninggal,
Kakaknya baru berusia 19 tahun, jika kakaknya masih hidup, sekarang sudah berusia 26 tahun. Paman ketiganya tidak mengatakan bahwa kenapa kakaknya bisa meninggal. Clayton juga tidak berani bertanya. Clayton, kamu tidak boleh ikut campur dalam masalah ini. Ekspresi di wajah Ezra tiba-tiba menjadi dingin. Ezra memperingatkan Clayton dengan nada yang sangat tegas. Setelah berpikir sejenak, Ezra merasa tidak aman. Besok aku akan menyuruh orang untuk mengantarmu ke kota Zaun. Kedepannya jangan pergi mencari Raphael lagi, tidak peduli seberapa pintarnya Clayton. Tapi Clayton tetap merupakan seorang anak yang masih kecil. Ezra tidak tahu tujuan sebenarnya yang dimiliki oleh Raphael. Oleh karena itu, bagi Ezra, Raphael merupakan sebuah bom waktu yang akan meledak kapan saja. Kemudian tidak bisa memprediksi bom itu akan meledak pada siapa. Clayton tidak menyangka bahwa reaksi dedinya akan seperti itu. Dedi, aku merasa bahwa Raphael tidak akan macam-macam padaku. Ezra malah tidak ingin mendiskusikan masalah ini dengan putranya lagi. Kamu sudah harus tidur. Kamu mengemas barangmu. Besok datang ke kota Zaun. Dedi, Clayton, apakah kamu pernah berpikir bahwa jika momimu tahu kamu melakukan sesuatu yang berbahaya, kemudian jika ada sesuatu yang terjadi padamu, bagaimana dengan momimu? Ezra bertanya dengan tegas. Di dalam hati putranya selalu mengutamakan mominya. Tidak ada seorang pun yang bisa menggoyahkan posisi itu.